Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah kita mempercayai tiga Allah? Apakah kita mempercayai tiga Allah? Nah saudara, di dalam Alkitab, kita percaya bahwa Allah adalah satu. Berkali-kali Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah satu. Misalnya di dalam teks yang terkenal, Ulangan pasal yang ke-6 dikatakan bahwa dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berkali-kali keesaan Allah diajarkan di dalam Alkitab. Sehingga tidak mungkin Alkitab itu mengajarkan Allah lebih dari satu. Allah hanya satu. Tapi mengapa ada orang yang punya pikiran bahwa orang Kristen itu mempercayai tiga Allah? Saya perlu memperkenalkan dua istilah di sini. Yang pertama adalah Tritunggal, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Dan yang kedua adalah Triteisme, yaitu konsep tentang tiga Allah. Beberapa tahun yang lalu ada orang yang memberitahu saya untuk tidak menggunakan istilah Tritunggal lagi. Karena menurut dia Tritunggal itu konsepnya mirip dengan agama lain yang mempercayai tiga Allah. Lalu saya menjelaskan kepada dia bahwa Tritunggal sama sekali berbeda dengan Triteisme. Di dalam Triteisme diajarkan ada tiga Allah dan tiga pribadi. Tiga Allah, tiga pribadi. Tetapi di dalam Tritunggal diajarkan hanya satu Allah. Dan satu Allah ini menyatakan diri di dalam tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Itu Tritunggal. Kalau Triteisme mengajarkan tiga Allah, tiga pribadi. Nah, Tritunggal bukan hanya mengajarkan satu hakikat, tiga pribadi. Tetapi juga menegaskan bahwa pribadi-pribadi ini setara. Pribadi-pribadi ini sama-sama sempurna, sama-sama berkuasa, dan memang setara. Karena semuanya adalah Allah. Dalam arti pribadi-pribadi itu adalah satu Allah. Karena satu, maka semua sifatnya adalah setara. Ini berbeda dengan konsep di dalam Triteisme. Biasanya mereka mengenal tingkatan-tingkatan. Nah, perbedaan lain antara Tritunggal dengan Triteisme adalah di dalam Tritunggal ada kesatuan. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa di dalam penciptaan tiga pribadi dalam satu Allah di dalam Tritunggal itu turut bekerja bersama-sama. Misalnya di dalam Kejadian 1, saudara menemukan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berarti roh Allah terlibat di dalam penciptaan. Di bagian lain di Alkitab dikatakan, engkau menghembuskan nafasmu atau rohmu dan semuanya tercipta. Berarti paling tidak di Kejadian 1 kita tahu Allah mencipta, rohnya turut mencipta. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa anak Allah, Logos, itu juga terlibat di dalam penciptaan. Bahkan dikatakan di sana segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa Yesus Kristus, tidak ada satupun yang jadi dari semua yang telah dijadikan. Berarti di dalam penciptaan, Allah Tritunggal terlibat semuanya. Begitu pula di dalam penebusan. Kalau saudara melihat Alkitab, maka saudara tahu di dalam penebusan, Allah Tritunggal juga terlibat. Bapa yang mengutus anak untuk menebus umat manusia. Anak yang menebus, mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa umat pilihannya. Dan Roh Kudus terlibat untuk mengaplikasikan penebusan Kristus dalam diri anak-anak pilihan, anak-anak Allah, orang-orang pilihan Allah. Jadi semuanya terlibat di dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di dalam pelayanan gerejawi pun, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, maka saudara akan menemukan di sana bahwa Bapa terlibat di dalam pemberian kasih karunia, di dalam segala hal yang supranatural, segala hal yang ajaib. Demikian pula dengan Tuhan terlibat di sana, Tuhan Yesus Kristus terlibat di sana, dan Roh Kudus juga terlibat di sana. Sehingga di dalam segala hal Allah Tritunggal bekerja bersama-sama. Ini berbeda dengan konsep Triteisme.
Karena di dalam konsep triteisme ada pembagian. Yang pertama tugasnya mencipta, yang kedua mungkin tugasnya untuk memelihara, dan yang lain tugasnya untuk merusak. Bahkan di dalam konsep politeisme yang lain, yang jumlahnya tidak selalu 3, tidak selalu triteisme, maka kita sering mendengar di dalam konteks politeisme, mempercayai banyak Allah, maka kita sering mendengar bahwa dewa A bertengkar dengan dewa B, dewa A dengan dewa B berkomplot melawan dewa C, dan seterusnya. Konsep-konsep semacam itu tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab mengajarkan Tritunggal, yaitu satu pribadi, satu Allah yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Satu hakikat menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya sempurna. Karena satu hakikat, maka semua sifatnya setara dan sempurna. Dan ketiganya melakukan pekerjaan bersama-sama. Itulah konsep Tritunggal di dalam Alkitab. Dan ini berbeda sekali dengan konsep triteisme. Kiranya kita semakin mengenal siapa Allah kita. Dan kiranya kita semakin mengagumi Dia. Allah yang rasional sekaligus melampaui rasio kita. Kiranya konsep Tritunggal ini membuat kita semakin kagum dan memuji Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Ransom